itu adalah pagan, gitu, pagan culture, gitu loh. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab hanya ada dua birthday, yaitu Firaun dan Herodes. Ya, Apakah gara-gara itu terus kita nggak mau celebrate birthday dan tidak mau hadir di dalam birthday teman kita, gitu? Itu namanya genetic fallacy. Jadi pada saat kita melihat Halloween ini, saya cenderung mengusulkan kepada teman-teman kalau kita diskusi ini, kita lihat apa yang esensi. Yang esensinya demonik, apa segala macam, pasti kita harus tolak. Kita anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak terang, tidak mau partisipasi dalam hal-hal yang gelap. ya, salam saudara. Kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues dan saat ini kita ada special edition karena ini untuk kita membahas secara khusus tentang Halloween. Dan tema kita pada saat ini adalah Halloween Party, Happy atau Horror. Dan kita bersama-sama dengan Pastor Yusak Kancana. Shalom Pak Yusak. Shalom. Ya, kita berjumpa lagi Pak Yusak ya. Dan kita senang kita bisa sharing dalam Redemption Issues ini dan kita ingin bahas tentang Halloween. Tapi sebelum kita bahas Halloween, itu ada yang terjadi hari Sabtu malam, Pak. Ya, Halloween party di Korea, di Seoul. Dan itu sampai uh, lebih dari 149 orang mati. ya, Anak-anak muda, anak-anak remaja, mereka mau happy, tapi yang terjadi horor. Dan banyak diberitakan yang mati itu tiba-tiba kayak ada serangan jantung. hmm, interesting ya. Kasihan mereka ingin happy mau sama-sama nikmati karena sudah 3 tahun nggak bisa rayakan Halloween dengan bebas karena COVID, tapi kali ini mereka ngalaminya betul-betul sangat mengerikan yang mereka alami gitu sih. Nah ini Ya, ya. satu contoh yang baru-baru terjadi hari Sabtu malam yang lalu dan pada saat ini kan setiap tanggal 31 Oktober hampir seluruh dunia ini merayakan Halloween party Iya, iya, iya. untuk happy gitu. Nah, bagaimana pandangan Pak Yusak? Silakan Pak Yusak. Ya, eh, ya menarik sekali untuk membahas ini ya. Dan khususnya karena saya punya passion untuk anak-anak muda. Jadi peristiwa yang tadi itu sangat tragis sekali ya. Seperti kanjuruhannya di Korea berarti itu. Ada Betul. orang mati Dan ya. jurian 1 Oktober. Ini Oh, tanggal 29 Oktober. iya, iya, iya. Wow, iya. Jadi masalah Halloween ini eh, ada banyak yang bisa kita katakan, tapi mungkin ya saya tahu lah ada conversation, ada saling apa namanya membahas dari sisi yang bermacam-macam, ya kan. Termasuk saya sendiri mengalami karena saya punya 3 anak Gen Z semua kan. Iya, Gensi. Nah ya, yang pertama itu seorang influencer, ya kan. Iya. Dan beberapa hari yang lalu dia di endorse sebuah restoran, ya kan. Dia endorse sebuah restoran tuh, terus di sana ada tema Halloween juga dan lagi duduk gitu tiba-tiba yang ada orang yang kayaknya yang muter-muter di seputar restoran itu pakai baju yang apalah kayak pocong gitu. Oh gitu. Lalu duduk di sebelah dia dan akhirnya difoto juga dan dipost. Jadi teman-teman ada juga yang nanya soal ini. Lalu anak saya yang kedua kan kerja di di London ya, dia di satu digital company dan kemarin juga ada apa pesta-pesta Halloween gitu dalam Halloween. kantor yang disponsori oleh Pinterest gitu loh. Dan dia foto Oh, di situ. Tapi saya lihat dia masih pakai pakaian yang inilah. Kan kalau Halloween kan bisa macam-macam, ada bisa baju yang demonik atau bisa baju yang biasa atau Superman atau apa gitu kan. iya, iya. Custom yang aneh-aneh gitu lah. Iya. Jadi kalau menurut saya kita harus membedakan beberapa hal. Kalau saya mungkin lebih akan membahas sisi culturalnya ya Pak ya. Iya, Mm-mm. Karena segala sesuatu yang kita lihat dari dalam culture saat ini ada beberapa mungkin yang originnya itu di dalam pagan pagan apa namanya pagan origin ya, iya, bahkan terlibat di dalamnya unsur-unsur demonik gitu kan. Seperti betul. Halloween ini kan
memanggil roh orang mati, ada ada sihir, ada apa semua di situ kan, spell, ada hal-hal yang sangat-sangat inilah sangat gelap lah gitu, sangat horor gitu kan. Akan tetapi kemudian di dalam perkembangan di dalam culture kita sekarang ada beberapa elemen-elemennya mungkin yang take a new meaning ya, mendapatkan arti yang baru. Nah, saya cuma mau mengusulkan salah satu apa namanya cara pandang kita untuk melihat hal-hal seperti ini adalah kita tidak bisa menjudge fenomena ini hanya berdasarkan asal-usulnya atau sejarahnya, ya kan? Jadi itu namanya genetic fallacy. Ya, Iya, gara-gara sesuatu itu salah hanya karena asal-usul sejarah atau sumbernya, maka kita tidak memperdulikan lagi arti barunya di dalam konteks atau budaya masa kini. Jadi kita, oh ya, kita tolak aja itu gitu. Padahal kalau kita sadari di dalam culture kita saat ini ada banyak hal yang sebenarnya originnya itu ya pagan, dan bukan bukan sama sekali dari Alkitab. iya, Udah bagian daripada culture kita gitu loh. Nah, kalau contoh ekstrim mungkin ini kita baru mulai pembicaraan ini ya. Jadi saya kasih contoh-contoh aja. Sebagai contoh yang paling gampang, kayak kita menyebut hari Sunday, Monday gitu kan. Itu kan sebenarnya originnya dari pagan. Sunday itu the god of the sun, dewa matahari. iya, Monday, god of the moon, moon gitu kan. Tapi kita pakai, kita nggak menyadari bahwa itu masa kita jadi gara-gara itu kita based on apa tadi apa genetic fallacy. Oh, saya nggak mau sebut Sunday atau Monday karena itu dulu asalnya dari bla 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 gitu. Bahkan sebenarnya kayak birthday. Birthday itu juga tidak ada di Alkitab, tidak ada perintah Tuhan kita harus merayakan birthday, ya kan? Nah, itu adalah pagan, gitu, pagan culture, gitu loh. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab hanya ada dua birthday, yaitu Firaun dan Herodes. iya, Apakah gara-gara itu terus kita nggak mau celebrate birthday dan tidak mau hadir di dalam birthday teman kita, gitu? Itu namanya genetic fallacy. Jadi pada saat kita melihat Halloween ini, saya cenderung mengusulkan kepada teman-teman kalau kita diskusi ini, kita lihat apa yang esensi, yang esensinya demonik, apa segala macam, pasti kita harus tolak. Kita anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak terang, tidak mau partisipasi dalam hal-hal yang gelap. Tapi mungkin ada beberapa hal yang kita bisa gunakan secara culture. Ya, seperti mungkin Pak Andi ingat waktu banyak juga yang berdebat tentang Natal kan. Natal iya, juga itu originnya adalah ya mungkin dari Konstantin itu pohon Natal itu adalah dulu disembah dan terus tiba-tiba ada banyak orang yang tidak merayakan Natal. Esensinya yang penyembahan yang lain-lain itu pasti kita harus tolak. betul, Tapi saya percaya ada momen di dalam satu tahun di mana banyak orang-orang misalnya ya Kristen KTP yang kayak kapal selam gitu kan sepanjang tahun nggak pernah ke gereja tapi tiba-tiba muncul dua kali yaitu Paskah dan Natal. Bukankah betul, itu opportunity untuk kita bisa menjangkau mereka? Ya kita tetap aja kita rayakan Natal itu meskipun secara origin itu ada unsur pagannya, tapi kita take the new meaning dan kemudian use it as an opportunity gitu loh. Ini yang mungkin kita bisa bahas sekarang, mana yang esensi tentang Halloween, mana yang cultural, dan mana ada juga yang di tengah-tengah sih menurut saya. Jadi itu ya, mungkin kita kasih frameworknya seperti itu dalam pembahasan ini gitu loh. ya. Baik, jadi artinya ada culture karena apalagi didukung dengan komersial That's right, business, yes bisnis. sebenarnya. Sama dengan Christmas juga. Sangat-sangat. Uh, Kayak kalau di Amerika biasanya Kamis ketiga bulan November sampai Natal itu, nah itu banyak diskon-diskon itu. Iya, Thanksgiving ya kan, November. Thanksgiving gitu. Uh, Karena komersilnya yang sangat kuat sebenarnya dipengaruhi oleh itu. iya, Jadi kalau culture memang sih ya kita harus pintar di situ masuknya. iya. Tapi kalau kita lihat esensinya adalah Mm-mm. sebenarnya Halloween itu untuk mengenang awalnya, mengenang eh, orang-orang yang berjasa. Kalau Iya, dulu mereka bilang itu orang-orang kudus. betul. Eh, Cuman terjadi penyimpangan, akhirnya berhubungan dengan dunia orang mati. Yes, ya itu esensinya gitu loh. Esensinya yang ada yang di Mm. Halloween yang sudah disimpangkan di
dari yang sebenarnya gitu. Kalau mengenang orang yang kita orang baik, orang kudus ya kita mengenang mereka hidup mereka, nah itu bagus. Itu kita diberkati karena kita tahu jasa-jasa mereka, apa Iya, yang mereka sudah buat, kita bisa ikutin teladan mereka. Itu bagus. iya, Tapi kalau saat ini menyimpang kepada bagaimana ini berhubungan dengan dunia orang mati, makanya kan mereka pakaiannya pakaian yang seram-seram, pakaian yang mm-mm, betul. demon-demon, eh, karena pemikiran mereka untuk bisa menipu setan. Bohongin setan ya. Ini menarik Menipu gitu. si penipu. Iblis dibilang bapak pendusta, kita Iya, tipu. Jadi iya seolah betul. kita lebih hebat daripada iblis. Iya, iya betul. Ya Iya, itulah anak-anak ini ya mereka harus tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi kita dan orang mati itu tuh sudah tidak ada hubungan lagi gitu loh. Sejak mereka betul. meninggal, kita tidak bisa kontak lagi, tidak bisa berbicara, tidak bisa berdoa kepadanya. Itu anak-anak harus tahu. Jadi ya esensi-esensi itulah. Ya kadang-kadang mungkin pada saat Halloween kumpul-kumpul pakai Ouija board, manggil-manggil arwah, kemudian oke ada spell, ada apa itu spell bahasa apa namanya? Eh, Spell itu kayak apa umpatan-umpatan di dalam apa tapi demonic power ya, Iya, iya. mantra-mantra gitu kan. Mantra. Nah, itu kan yang harus dihindari gitu loh. Jadi kita itu esensi kalau yang itu gitu loh. Nah, anak-anak kita harus mengerti gitu loh. Jangan pernah berpartisipasi dalam hal-hal okultisme. Betul. Apalagi Dan kan selalu dilambangkan kalau itu labu yang di ada mata, ada mulut, terus dikasih lilin atau penerang di dalam. Nah, itu kan hmm, menggambarkan Jack the Lantern, orang jahat ya, yang seharusnya masuk neraka temen untuk menipu iblis. Maka itu labunya itu dilobangin terus dipakai api neraka. hmm, oke oke. Jadi sepertinya, jadi orang-orang ini sudah mulai ditipu dengan cara uh, kita bisa menipu setan sehingga kita sekalipun kita jahat, kita bisa juga nggak masuk neraka. Hmm, ya ya ya. Uh, Padahal kan sebenarnya ya orang jahat ya memang jadi orang manusia ini masuk dua kemungkinan surga atau neraka gitu lah, nggak bisa dihindar Iya, lagi. iya, iya, iya. Mereka mungkin cari diskon hukuman, Mbak. Iya, Memang sih kalau kalau kita lihat sih Pak, esensinya istilahnya gini sih, eh, kita jangan berhubungan dengan dunia orang mati lah, iya, dengan dunia kegelapan. Tapi ini esensinya dulu ya. Lain lagi nanti kalau culture-nya gitu lah. Jadi iya. karena apa? Karena setan itu ya memang ingin membuat kita jadi kayak terhubung. Padahal setan tahu bahwa dia sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu Mm-mm. salib dan waktu kebangkitan Yesus, Yesus sudah mengendalikan Mm-mm. kerajaan maut itu. Iya, Jadi betul. kita tidak perlu takut lagi dengan maut, yang namanya maut. Ya, amin. Ya, Eh, Sehingga kan firman Tuhan katakan, hai maut, di mana sengatmu? Karena sudah dikalahkan oleh Yesus. Cuman sekarang ini banyak ditipu dengan cara-cara seperti ini seolah-olah kita masih harus bisa menipu maut, kita bisa menghindar dari maut. Padahal untuk cara menghindar dari maut adalah melalui hidup dalam Tuhan Yesus. amin. Ya, Itu sih yang saya lihat esensinya. Cuman sekarang kita masuk ke culture. Ini kan biasanya ya. anak-anak muda suka yang happy, yang Mm-mm. bagaimana bisa senang sama teman-teman dan mereka bisa berkumpul. Nah, ini kita mungkin bisa bahas dari segi culture-nya sih, Pak. Ya, betul. Secara esensinya mungkin saya mau tambahin sedikit aja. Pada saat kita memberitakan kepada anak-anak kita, saya lebih, kalau saya ya, ini pendapat Ya, saya lebih berfokus tentang pemberitaan tentang Kristus itu sendiri. Jadi ya, bukannya menghukum mereka dengan aktivitas mereka dan kita kadang-kadang kasih tahu aja, kasih petunjuk-petunjuk pada mereka. Tapi intinya kita bukan condemning their sin atau lifestyle. Kadang-kadang berita-berita dengan angle yang seperti itu malah turn people off gitu loh. Kadang-kadang mereka tuh malah tutup telinga dan melihat kita tuh sebagai judgmental aja kepada mereka. Nah, ini yang kita harus hindari, kita menjadi Farisi yang baru kan. Nah, ya, karena area-area seperti ini, kayak Halloween dan ada beberapa hal yang lain lagi, tidak ada direct command scripture gitu. Jadi tidak ada clear
apa namanya ayat yang benar-benar telak lah kira-kira ya tentang hal itu. Dan kemudian jadi apa yang akan kita katakan kepada kaum muda kita tentang ini, itu kita harus sadari bahwa ini bukan apa namanya seperti sangat-sangat black and white. Kita harus Iya, kasih consideration kepada mereka, kita kasih petunjuk-petunjuk dan pertimbangan-pertimbangan. Nanti kita bisa bahas itu apa. Tetapi pada saat kita mengklaim ini from God, padahal God never say that clearly, iya, maka kita mengambil posisi sebagai seperti orang Farisi. Jadi mengambil terus kita memandang mereka kurang rohani, tidak sekristen saya karena tidak punya pandangan seperti saya. Padahal itu adalah versi saya. Nah, orang banyak menjadi ribut gara-gara perbedaan interpretasi kan gitu. Nah, betul, sementara dunia juga memperhatikan kita, the world is watching bagaimana kita menghandle perbedaan-perbedaan seperti itu, ya, malah membuat orang-orang malah skeptis terhadap kita pada saat kita bicara misalnya tentang Halloween ini, seakan-akan itu adalah perintah Tuhan yang tegas tentang itu, padahal tentang hal-hal yang cultural mungkin kita harus kasih pertimbangan saja sambil yang esensinya kita kasih pengertian. Kalau ini esensi, kalian tidak bisa melakukan ini, kalian harus punya discernment, ya kan, tentang hal-hal yang demonik dan lain sebagainya. Kayak gitu. iya. Jadi kalau Hmm. misalnya kita, misalnya anak-anak muda diundang oleh Ya, teman-temannya untuk ini, apa sih yang harus dibuat ini, Pak? gimana? Ya, kita kalau menurut saya gini loh, ini jadi kembali kepada saya selalu kalau misalnya bicara hal yang aplikatif, saya selalu berusaha cari akarnya, prinsip dasarnya apa di Alkitab. Ya, Ini sebenarnya all the way back di Taman Eden. Ya pada saat Tuhan katakan disediakan semua buah dari taman ini, kemudian di situ ada pohon kehidupan dan kemudian ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat kan. Nah, baik dan jahat itu sebenarnya tujuan Tuhan pertama, manusia itu bisa tahu baik dan jahat bukan dari mengalaminya sendiri. Akhirnya Adam dan Hawa ambil buah itu kan. ya, Nah, akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Sebenarnya keinginan Tuhan adalah yang namanya good and evil. Mereka taunya dari discernment, dari Tuhan ngomong, kemudian mereka membedakan itu dalam roh mereka bahwa itu salah. Jadi mereka tidak perlu benar-benar mengalaminya, gitu loh. So ada kita kan anak-anak muda, oh saya bersyukur saya dulu sempat bandel, sekarang jadi saya bisa pelayanan, punya pengalaman-pengalaman. Ya itu bisa, tapi kalau udah terlanjur, ya udah kita bisa bersyukur Tuhan bisa indikan. Tapi kalau anak yang masih murni bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam keluarga yang baik, mereka tidak perlu menjadi bandel dulu, narkoba dulu segala macam supaya bisa mempunyai pelayan kepada orang narkoba. setuju, Tidak perlu mengalaminya. Mereka setuju. hanya perlu discern bahwa Tuhan mengatakan itu salah, ya kalian percaya dan di dalam roh kita akan muncul satu discernment, a strong power untuk bisa apa namanya menimbang-nimbang apa yang ada di dalam dunia ini tanpa mengalaminya sendiri. Itu mungkin Betul. salah satu fondasi ya. Kalau kita diundang apa segala macam, jangan gara-gara, oh saya mau mengalami itu. Oh oke, gimana sih berkontak dengan apa arwah-arwah? Saya belum pernah tuh. No no no. That's not the area yang kamu harus mengalaminya. Kamu hanya perlu tahu bahwa firman Tuhan bilang itu that's wrong. Karena itu ada konsekuensi-konsekuensi yang sangat-sangat buruk gitu. Itu sih, Pak Andi. Ya, jadi istilahnya kan harus tahu nih tujuannya apa ke situ. Iya, betul. Kalau dia nanti akan terjebak atau dia nggak punya tujuan hanya untuk happy aja, ya happy fun itu ya, ya mungkin saya pikir nggak perlu lah ke sana. Iya, Eh, Ya kayak di Korea yang hari Sabtu malam itu, mereka iya. mau senang-senang aja gitu di malam minggu, eh, Mm-mm. mungkin dengan temannya, mungkin dengan pacarnya, mau kayak rayakan Halloween party, tapi kan akibatnya kematian. Iya, betul. Nanti sangat menyedihkan sekali mati sia-sia gitu loh Pak. Benar. Bukan Sangat kita bilang disayangkan. nggak boleh sih, tapi kita Ya, mesti peka dengan yang tadi Bapak bilang itu ada discernment spirit. Jadi harus ada kepekaan rohani nih. Apakah ya, memang saya harus hadir? Dan kalau saya hadir, tujuan saya hadir itu untuk apa? Apa yang saya harus lakukan? benar. Ya, jadi ya itulah petunjuknya ya untuk yang hal yang esensi. Betul. Tinggal sekarang kita bisa bicara ada yang di tengah-tengah. Tadi kan saya katakan mungkin ada yang esensi, ya kan esensi di satu pihak, terus ada juga yang cultural.
terus ada yang di tengah-tengahnya ini. Nah kalau Seandainya kalau mm, dari yang diundang, anak Tuhan mm, diundang ke situ, mungkin dia harus tahu siapa yang dia harus dekati, apa yang dia harus lakukan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Nah, ini sama aja dengan ini, Pak. Ada satu, saya belajar dari seorang teman, mm. seorang gembala di satu tempat di Indonesia. Dulu banyak orang yang berpikir budaya Chinese, kalau cengbeng itu banyak gereja bilang, jangan cengbeng. Ya, Itu kita mirip ya, ikut mirip sembahyang ya. juga di Mm. kuburan. Itu kan nggak boleh. Nah, Ya, tapi saya lihat dari sisi yang beda dari hamba Tuhan ini, teman ini, dia bilang, jangan bilang dilarang, nggak boleh, jangan. Lebih mm. baik pada saat itu ambil kesempatan dari budaya itu untuk kita bisa menginjili keluarga kita, untuk mempersatukan. Itu dia. Ya, Terus saya jadi ini tanya, mirip nih, mirip Pak Andi. ya, Jadi dalam setiap budaya yang sekarang, budaya masa kini, itu ada elemen-elemen tadi, yang mana tadi esensi, yang mana yang tadi yang cultural. Nah, menurut saya yang esensi kita harus hindari, kayak tadi cengbeng atau apa namanya menghormati arwah orang mati kan kita jadi pakai pakai hiu ya, di depan itu kan. Nah, kalau itu esensi kita harus hindari. Tapi apakah kita sama sekali tidak mau datang kalau misalnya acara keluarga besar kumpul? Nah, itu elemen budaya. Keluarga kan ngumpul-ngumpul, saling mengasihi, saling memberi ya, hadiah misalnya kalau kumpul. Atau birthday tadi, birthday originnya adalah juga pagan. Tapi kita bisa menggunakan momen itu untuk memberikan perhatian. Nah, jadi menurut saya yang elemen culturalnya itu bisa yang saya sebut repurpose. ya, Jadi kita mendefinisikan ulang purpose-nya gitu loh. Jadi itu kita masih bisa menumpang di atasnya dan mengambil mengambil kesempatan untuk memberikan benefit bagi the gospel. Misalnya memberi betul, perhatian. Nah, jadi eh, pada saat misalnya kembali ke konteks Halloween, saya dengerin ada satu hamba Tuhan yang saya sangat hormati dan ya, mempunyai pelayanan profetik yang sangat kuat, ya kan? Dia share mengenai Halloween ini dalam sisi satu angle yang unik nih. Dia bilang begini, kami waktu kecil orang tua kami melarang kami sama sekali sampai mungkin nggak boleh keluar rumah pada hari Halloween itu. Nah, ya, tapi mereka bertumbuh dengan jadi sebagai remaja, oke, mereka seperti kehilangan kesempatan satu holiday yang apa namanya yang teman mereka semua bersuka cita segala macam mereka harus di rumah kayak home alone gitu loh. Jadi nggak ya, semua. Akhirnya seperti mereka merasa seperti punishment sebagai orang Kristen dipanis dengan nggak boleh sama sekali keluar rumah misal pas Halloween gitu loh. Nah, padahal ada beberapa gereja misal menggunakan momen itu untuk membuka, bikin open house atau gimana, orang bisa datang, tapi mungkin pakaiannya tidak ada pakaian yang horor dan darah, apa segala macam yang menunjukkan the appearance of evil. Bukan hanya evil, tapi appearance of evil. Itu kita hindari. Tapi kan kita bisa pakai misalnya baju Superman atau baju-baju yang biasa lah gitu, yang normal, yang nggak horor. ya, Kemudian menyampaikan Injil pada saat anak-anak kumpul, kasih hadiah dan sebagainya. Nah, opportunity itu seperti tadi Cheng Beng tadi, kesempatan untuk menginjili atau menjadi terang dan garam bagi orang-orang yang belum percaya di acara itu gitu. Jadi hmm, repurposing Pak Andi kalau menurut saya. betul, Repurposing the cultural element ya. betul. Berarti sebenarnya bisa saja Mm. dibuat kayak Halloween, tapi untuk menjelaskan firman Tuhan. That's right. Jadi untuk Ya, anak-anak muda untuk bisa kita sharing, uh, ya, untuk menjelaskan bahwa sebenarnya kita sudah diberikan kemenangan atas maut. that's right. Kita jadi punya apa seperti apa namanya alat peraga kan? Ya, Jadi ada narasi yang kita bisa menumpang di atasnya dan bisa masuk dengan gampang, lebih gampang gitu. ya, Ya. memang ini memang apa ya, bisa 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 jadi polemik untuk Iya, beberapa orang. Tapi bagi kita adalah sebenarnya bukan masalah mau menciptakan polemik. Bagaimana Injil itu bisa diberitakan dalam berbagai budaya yang ada. iya, Seperti tadi saya lanjutkan yang Cheng Beng itu dari teman ini. Dia berita begini. Jadi kalau waktu Cheng Beng, terlibat aja, bawalah buah-buahan hmm. itu, bawalah itu makanan di kuburan, nggak apa-apa, bantu gitulah. Oh ya Uh, bantu, oke bantu ya. tapi saat saat mereka pakai budaya mereka, kita Mm-mm. nggak ikut situnya. Tapi kalau pada Iya, saat ada kesempatan orang anak Tuhan itu berdoa, nggak apa-apa berdoa di depan kuburan, tapi berdoanya bersuara. kepada Dia Yesus ya. dia beritahu berdoa bersuara,
Tuhan Yesus terima kasih kami dikumpulkan dalam satu keluarga yang luar biasa. Ah, Jadi mereka merasa mantap. wah ini orang apa anak Tuhan kok bisa 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 menyatu dalam budaya ini. Jadi kayak apa ya kekeluargaan boleh diakrabkan. Terus setelah itu saling minta maaf di depan Ya, orang tua gitu istilahnya. Di ya, depan betul kuburan orang betul. tua. Jadi kan itu Hmm, kan mereka merasa senang. Iya, Setelah itu temannya ini bilang gini, ajaklah mereka berdoa, pimpin mereka berdoa, bersuara lebih kencang lagi dengan suruh mereka ikut doa kita untuk mm-mm. terima Yesus. Luar biasa. Dan akhirnya banyak orang-orang yang jadi ikut yang dijangkau. Mm-mm. Bahkan gereja ini ditawarkan sama perusahaan peti mati, Pak. Hmm. Dikasih pinjam Wah, peti mati untuk melayani keluarga-keluarga yang kedukaan dengan pelayanan peti mati, kematian itu. wah. Jadi saya pikir, wah, ini jarang-jarang kayak gini. Iya, iya. Justru itu Pak Andi, saya juga baru bikin video tentang itu. Jadi bagaimana kita ini penetrasi ke dalam culture, ya kan, Ya, dengan the gospel, the true gospel yang tidak kompromi. Nah, setiap upaya untuk masuk ke dalam culture, ya, selalu saja dicurigai atau ditakutkan, ya, menjadi kompromi, gitu. Tapi kita ya, lihat panutan dari Tuhan Yesus sendiri bahwa Tuhan Yesus waktu dia berinkarnasi itu kan dia sebenarnya berusaha untuk relevan kepada culture, ya, ya, bisa berbicara pada manusia, menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Lalu lihat pada saat dia pelayanan, dia selalu sepertinya menabrak menabrak batasan-batasan yang orang Farisi taruh. Seperti misalnya betul. dia dituduh sahabat orang berdosa karena dia waktu Makan Matius bersama orang berdosa. bertobat, Matius Iya, tuh kumpulin, Matius itu mafia pajak loh, saudara. mafia Mafia pajak gitu. pajak. Dia kumpulin teman-temannya, itu party loh, Pak Andi. Itu Iya, party, pesta. Jadi jangan kita berusaha apa namanya baptis itu apa acara itu dengan nama-nama yang Kristen gitu loh. Itu benar-benar ya namanya mafia pajak kumpul, itu party. Tapi Tuhan Yesus datang dan banyak akhirnya melalui Matius banyak saya percaya banyak juga yang kemudian bisa diselamatkan. Dan dia di rumahnya Simon ya kan ada orang pelacur datang ya kan, betul. ya kan mengurapi kakinya. Nah, dia penetrasi ke dalam culture-nya, dia nggak takut dengan bentuk-bentuk itu. Kemudian di repurpose untuk preaching the gospel. Nah, jadi Ya, kita bisa lakukan yang hal yang sama, ya, sambil menjaga tidak terlibat dalam esensinya, tapi kita masuk ke dalam culture-nya dan kita bisa menjadi garam di sana. Nah, setiap tantangan ini selalu aja dipertanyakan dan diperdebatkan dan jadi rame gitu loh. Tapi menurut saya, daripada kita tidak berusaha, daripada takut-takut terus, takut kompromi, menjadi relevan nanti kompromi, daripada takut itu lebih berbahaya kita tidak mencoba relevan sama sekali. Karena betul. akhirnya antara kita dengan dunia ini tidak ada irisan, tidak ada persinggungan. Jadi kita punya culture sendiri, mereka punya culture sendiri. Jadi kita jadi dua subculture yang tidak pernah bersinggungan. Ibadah-ibadah kita tidak pernah dihadiri orang berdosa, ya, orang unbeliever. Dan kita juga nggak pernah ke tempat mereka. Jadi akhirnya Iya, udah masing-masing hidup sendiri. Nah, jadi kalau kembali ke konteks Halloween, saya nggak yakin anak-anak, saya nggak tahu ya. Sebenarnya antara Amerika dan Indonesia sendiri juga udah ada perbedaan antara di sana kuat banget kan. Kalau Indonesia iya, kayaknya lebih kepada elemen bisnis yang tadi Pak Andi bilang ya kan. Lebih kepada elemen bisnis. Saya pernah kerja di retail soalnya. Di sebuah toko yang cabangnya ada di mana-mana. Ya kita tahu bahwa sepanjang tahun orang-orang bisnis kepingin cari-cari tema aja sebenarnya gitu loh. Ada tema betul, Natal, ada tema Paskah, ada tema Idul Fitri, ada tema jadi ada tema apa lagi nih gitu loh, ya kan? Jadi it's a business consideration. Nah, anak-anak muda, saya rasa ya kayak gitu, mereka cuma melihatnya sebagai event aja. Apakah mereka benar-benar setiap Halloween itu, wih, ayo, ayo kita cari arwah, ayo. Kayaknya I don't think so, majority ya. Nah, iya, jadi kita hanya perlu kasih consideration pada mereka, jangan mereka nanti pada saat mereka ada di tengah sini, jangan mereka nanti dibawa ke hal yang esensi yang demonik gitu loh. betul. Jadi istilahnya Hmm. Halloween itu kalau kita ingin buat jadi happy, kita jangan masuk ke culture-nya, ya ke Ya, esensinya. iya betul. Karena kita tidak mau berhubungan dengan dunia orang mati. Tapi Iya, kita masuk culture-nya karena kita mau bawa kerajaan Allah betul. untuk Iya. menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah mereka. Dan ya mungkin kita mulai ada perubahan mungkin satu dua orang dalam Iya. dalam pesta itu sehingga ada orang-orang yang boleh diselamatkan dan ya
artinya bukan kita langsung a priori terhadap Iya, Halloween ini. Karena iya, yang jelas Halloween ini esensinya untuk mengenang orang-orang yang pernah, yang orang-orang yang berjasa, orang-orang yang sudah, bahkan dibilang orang-orang kudus kalau di Irlandia Utara itu, di Irlandia sama Inggris sama Prancis Utara. Jadi dibilang orang-orang kudus sebenarnya untuk mengenang, dan itu diperingati pada setiap tanggal 1 mm-mm. November karena untuk masuk musim musim dingin. Iya, iya, Uh, tapi ya memang kita akhirnya kita lihat bagaimana iblis mulai menyimpangkan, mulai membuat ada penyesatan sehingga itu esensinya udah berubah ke dunia orang mati. Nah, sekarang kita sebagai orang yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan, sudah mengalami iya, penebusan Yesus, kita harus masuk situ untuk membawa Injil, untuk tujuan Injil. Masuk iya, untuk bisa diterima oleh uh, keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, komunitas kita yang belum mm, kenal Injil, yang belum pernah tahu Injil. Jadi Halloween itu bisa jadi happy untuk iya. kita dan teman kita kalau kita bisa beritakan Injil, untuk beritakan firman Amin. Tuhan dengan Betul. situasi yang tepat. Iya. Nah, mungkin saya cuma mau kasih masukan, consideration untuk anak-anak muda aja untuk bisa tadi discernment tadi, ya mereka misalnya salah satunya ini untuk internal untuk kita. Kalau tadi kan kalau kita mau outreach itu untuk luar ya. Nah, untuk misalnya menjelang Halloween, mereka lagi mau pilih baju mereka atau mereka mau pilih ke acara apa. Ini mungkin beberapa consideration aja saya sebagai orang tua lah kepada anak-anak muda ya. Ada satu prinsip juga dalam firman Tuhan bahwa kita ini diberikan Tuhan kemerdekaan. Tuhan kita tuh memberikan kita kemerdekaan banyak sekali, ya kan? Dari sejak kejadian 2 waktu menciptakan manusia dia bilang you are free to eat all fruits gitu Ya, sebenarnya. Tuhan kasih batasan kita sedikit aja. Jangan makan pohon dari buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Tapi sebenarnya the freedom itu Tuhan kasih kita freedom banyak sekali, a lot of freedom. You are free to eat. Ya saya baca dari NIV ya, terjemahan itu ya, powerful sekali. Nah, nah di dalam Kristus kita juga dikatakan kita dimerdekakan. Dia untuk it is for freedom that Christ has set us free di Galatia ya, 5 dikatakan untuk kita sungguh-sungguh merdeka Tuhan Kristus telah memerdekakan kita. Nah, tapi ada di dalam karena kita bersentuhan dengan dunia dan lain sebagainya, kita harus hati-hati artinya let me talk about freedom ya. 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan ada kata-kata begini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Dalam bahasa Inggris dikatakan gunakan kemerdekaan tapi jangan oke menyalahgunakan sebagai cover up, dikatakan. Ada kata cover up. Jadi untuk menutupi. Nah, maksudnya begini loh. Karena kalau kita udah apa sepanjang tahun kita hidup secara karakter Kristiani ya kan tiba-tiba aduh, ada kesempatan nih pas Halloween gue pakai baju yang yang biasanya kita tidak akan pakai sepanjang tahun tapi baju yang misalnya yang super seksi atau baju yang apa tertentu. Nah ini kesempatannya. Nah itu yang saya pikir itu adalah satu warning untuk kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan kita. We are free tapi mungkin kita bisa jadi batu sandungan kepada orang lain gitu ya. Ada satu ayat lagi di Galatia 5 itu tadi, ayat yang ke-13 yang dikatakan sama juga intinya eh, seperti 1 Petrus 2. Tadi Petrus, sekarang ini Paulus nih. Ya, ya. dia juga bilang Galatia 5 ayat 13, saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi ada freedom itu tidak total freedom. Ya, Kristus membebaskan kita dari dosa, dari iblis. Tapi terhadap orang lain, freedom kita itu dibatasi oleh freedomnya orang lain. Jadi kita bisa tabrakan. Oh, gue pakai baju gini, terserah gue dong. Iya, tapi ada ke apa namanya kemerdekaan orang lain yang akan tersakiti gitu loh. Oh, saya boleh parkir di mana saja dong. Tapi parkirnya kalau kita lewatin garis gitu, jadi orang sebelah kita jadi nggak bisa parkir. Jadi kita Betul, bebas, tapi membatasi diri, jangan sampai kemerdekaan kita menjadi batu sandungan atau apa menyakiti orang lain. Dan betul. juga secara internal, jadi jangan kita, wah ini kesempatan nih, gue bisa minum sepanjang tahun gue udah jaga-jaga nggak minum. Nah,
Halloween ini kesempatan nih gue bisa minum yang biasanya gue nggak minum. Nah itu mungkin untuk anak-anak muda hal yang seperti ini ya kita harus discern supaya kita nggak kejeblos hal yang lebih lebih dalam gitu. Itu Ya, sih mungkin ya. terima kasih Pak Yusak karena Hmm. sudah memberikan insight rohani untuk Ya, kita anak-anak muda untuk mau merayakan Halloween yang mungkin diundang pada malam hari ini tanggal 31 Oktober. yes. Ya, dan tidak apa yang harus diperhatikan, apa yang jangan dilakukan, apa yang boleh dilakukan. Iya. Eh, Hmm. dalam tadi catatan terakhir itu adalah kita sudah dimerdekakan, tapi kita jangan salah gunakan kemerdekaan itu. Jangan Iya. akhirnya nama Tuhan dipermalukan karena kehidupan kita, perbuatan kita, dan kehidupan Hmm. kita sehari-hari. Apalagi dalam pesta Halloween ini. Ya. Iya. Saudara, demikianlah pembahasan kita tentang Halloween, pesta Halloween happy atau jadi horror. Karena bagi kita, orang-orang yang percaya yang sudah ditebus oleh Yesus, kita sudah dibebaskan dari dunia orang mati. Kalau saudara ada komentar, saudara ada pertanyaan, saudara boleh tulis di komentar, kolom komentar. Nanti kami akan bahas, akan menjawabnya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Shalom Pak Yusak. Tuhan Terima kasih, berkati. Pandi. Ya. Shalom. Amin.